Saat saya akan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan salah satu atau ketua kelas bisa disiapkan. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa hari ini, sebelum pelajaran hari ini, kita bisa fokus, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Oke, sebelum itu Pak Alis mau tanya kabar terlebih dahulu. Kelas 7A, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, Masa murid. Santri berprestasi. Nah, oke, masih mau tanya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada dua sudah siap. Sama? Iya. Iya. Kamu kenapa? Sakit. Kalau siap? Izin. Oke. Buat Arun, pernah sakit ya? Ya. Semoga diberi kesehatan. Amin. Terus besok bisa berangkat dan kembali beraktivitas seperti semula. Amin. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kita pemanasan dulu sebelum cocok. Oke. Kita pemanasan terlebih dahulu. Kali ini kita untuk berdiri semua. Menghadap ke papan tulis. Layar semua. Sudah siap? Siap. Oke. Ikuti yang ada di video. Say hi. Jangan merah. Very good. Oke, lanjut. Jalan. Lari lebih kencang. Go. Oke. Istirahat dulu. Oke, siap. Mulai. Swing. Hari oke? Oke. Imagine, bayangkan kalau kalian adalah kucing. So. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Clear, oke, bagus. Semangat. Terus. Oke, tolong tangan berdiri. Sampai? Oke, napas dulu. Tarik napas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik napas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Pemanasan, benar-benar panas ya? Iya. Oke, kita lanjut. Oke, kita akses dulu. Lanjut tanya. Yang kita pelajari minggu lalu tentang apa? Air.
Air. Oke, air apa? Air mutlak. Oke, air macam-macam air mutlak. Satu. Terus sungai, terus sumur. Oke, terus salju, terus air sumber atau mata embun, salju sudah. Oke, itu yang kita pelajari minggu lalu. Pertanyaan kedua, kita sehari-hari wudhu terus untuk bersuci itu menggunakan air apa? Yang sering kalian gunakan kalau di rumah? Air sumur. Ada yang pakai air laut? Oh, air laut bisa disuling terlebih dahulu gitu ya, biar nggak terlalu asin, biar nggak lengket. Jadi sini pakai air sumur semua. Sebelum itu, Pak Aziz akan mengadakan true or false challenge. Apa itu true or false challenge? Nah, benar dan salah. Oke, rulesnya, peraturannya nomor 1. Setiap siswa menyiapkan 1 lembar kertas. Oke, nanti Pak Aziz akan berikan. Yang kedua, tulislah kata true di sisi kertas dan false di sisi lainnya. Ingat, true itu benar, false salah. Gunakan huruf besar dan besar. Pakai huruf kapital. Terus Pak Aziz akan ngasih pertanyaan 2 kali saja. Tak ulang, 2 kali saja. Setelah Pak Aziz bacakan, Pak Aziz kasih waktu 3 detik untuk berpikir. 3 detik. Kalau kalian jawab benar, silahkan diangkat. Jawab benar. Kalau salah, yang diangkat tulisan salah. Gitu. Tidak boleh diganti jawabannya. Terus tidak boleh saling contek. Tidak boleh. Oke, kalian akan bagikan. Sudah siap? Oke, Pak Aziz akan membacakan soalnya. Semua bisa menghadap ke Pak Aziz di sini. Biar nggak pegel, bolak-balik. Jangan berbiasa. Soal nomor 1. Siap? Ya, oke. Nomor 1. Dengarkan, Pak Aziz bacakan hanya 2 kali saja. Air mutlak adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci tanpa syarat tambahan. Air mutlak adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci tanpa syarat tambahan. True or false? 1, 2, 3. Apa jawabannya? The answer is true. Oke, benar. True. Lanjut, nomor 2. Menjaga kelestarian air merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Menjaga kelestarian air merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. True or false? 1, 2, 3. Angkat. The answer is true. True. Oke, betul. Oke, pertanyaan terakhir. Siap ya? Ekoteologi Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dilestarikan. Ekoteologi Islam memandang Islam sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dilestarikan. True or false? 1, 2, 3, angkat. Yang jawab false. Yang jawab true turun. Yang jawab false angkat. The answer is, jawabannya adalah true. Oke. Dari berapa soal tadi ada yang benar semua? Ada. Lanjut ke
kegiatan selanjutnya. Pak Aziz akan jelaskan tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan pakai model pembelajaran based learning berbasis masalah. Terus dengan diskusi kelompok dan penyelidikan terhadap berbagai sumber air mutlak, studi D mampu menganalisis prinsip hemat air untuk masa depan dengan menunjukkan sikap gotong royong, tanggung jawab, dan mandiri dalam diskusi kelompok serta mampu mendemonstrasikan hasil temuan melalui presentasi galeri wall. Oke, untuk metode pembelajarannya nanti ada ceramah, ada diskusinya diskusi kelompok ya. Terus penugasan LKPD. Kita lanjut, nanti Pak Aziz akan memaparkan materi terlebih dahulu biar kalian paham sedikit. Terus nanti kalian diskusi, yang terakhir kalian presentasi. Oke, bagaimana pendapat kalian? Nomor 1, gambar nomor 1 dulu. Gambar sungai tercemar. Warnanya apa, Uri? Terus kira-kira bau nggak? Bau. Oke, yang nomor 2 ada apa? Kekeringan. Terus air keran itu keluar airnya itu kekeringan. Nomor 3. Penerbangan bukan. Oke. Kira-kira perlu kita jaga nggak kalau alam keadaannya kayak gini, kalau bisa terus kayak gini? Perlu? Oke, kalian sebagai umat Islam perlu untuk menjaga alam. Betul, ingat perkataan Pak Aziz, agar air tetap ada di dunia ini, salah satunya harus dijaga. Oke, lanjut. Di Pak Aziz mengajar fikih dari tahun-tahun itu, fikihnya itu hanya berhenti di fikih ibadah saja. Tidak ada kelanjutannya, wis gitu kan. Padahal fikih itu sifatnya berkembang. Gitu. Jadi jangan yang ini kok gitu loh. Nah dari itu Pak Aziz di sini akan meluaskan, melebarkan pembahasannya. Apa yang terjadi, apa yang fenomena yang terjadi di sekarang ini. Oke, prinsip Islam dalam menjaga alam. Tentu kalian tadi sudah lihat ya judulnya. Judul di awal. Kiamat air. Masih bisakah kita sholat 50 tahun lagi? Bisa atau tidak kira-kira? Betul. Oke. Jadi gini. Kalian tadi sudah menjawab. Bersuci itu kalian menggunakan air. Oke. Yang sering kalian gunakan pakai air sumur. Tapi bagaimana kalau air sumur itu kering? Kalian pakai apa? Bisa jadi ayam. Oke. Terus kalau kekeringan pasti juga tidak ada air untuk minum, air untuk mengolah makanan. Terus hewan ternak juga tidak bisa minum. Maka dari itu perlunya kita untuk menjaga air, terutama ya kita harus bahas air agar 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1 abad yang akan datang kita tetap bisa merasakan air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu Pak Aziz akan jelaskan prinsip dalam menjaga alam. Ini ada prinsip tauhid, yang kedua prinsip amanah khalifah, yang ketiga yang terakhir itu akhirat tanggung jawab. Pak Aziz jelaskan. Yang prinsip tauhid, kesatuan seluruh makhluk. Jadi kalau bahas tauhid identik dengan keesaan Allah. Nah, Pak Aziz bilang mulai dari ini, kalau kalian bahas tauhid, kalian lihat sekitarnya bahwa itu seperti ada tumbuhan, hewan, terus bumi, planet-planet itu merupakan tanda-tanda atau ayat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga seluruh ciptaan yang Allah ciptakan tadi harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Oke, lanjut. Yang kedua, prinsip amanah khalifah, kejujuran kepemimpinan. Sebagai khalifah, khalifah apa? Pemimpin. Oke, pemimpin manusia mengemban amanah untuk menjaga bumi. Oke, adanya kitab suci. Oke, berarti kitab suci kalian apa? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai apa? Pedoman apa? Sebagai petunjuk hidup. Nah, dalam ini agar manusia bisa memenuhi amanahnya. Amanahnya itu untuk menjaga bumi. Itu. Terus, kalau pemimpin identik dengan membuat kebijakan, membuat undang-undang. Oke. Kira-kira pemerintahan yang sekarang apakah sudah dibuat dengan baik? Sudah atau belum? Oke. Kalian bisa lihat sendiri, mungkin dari berita-berita atau artikel-artikel kalian lihat. Apakah sudah baik atau belum? Nah, seharusnya pemerintah itu harus membuat satu kebijakan yang dalam hal ini untuk menjaga lingkungan. Di Indonesia itu ada namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalian nanti pelajari itu, browsing-browsing, gunakan HP kalian, gunakan teknologi yang ada, jangan sampai disalahgunakan juga. Intinya, pemerintah harus membuat kebijakan agar alam tetap utuh, tidak tercemar. Oke, lanjut akhiroh yang terakhir, tanggung jawab. Manusia, terutama di agama Islam, pasti setelah meninggal akan ada akhirat, kehidupan akhirat. Maka dari itu, seluruh perbuatan kalian yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Dan ingat, kalau kalian merusak pasti akan mendapat siksa. Kalau kalian merawat pasti tentunya akan mendapat pahala. Oke, sebelum itu ada yang tahu ini gambarnya siapa? Kira-kira ini itu menteri atau DPR atau MPR? Menteri Agama. Oke, menteri agama yang sekarang atau kapan? Yang sekarang ya. Oke, namanya siapa? Profesor, Dokter Kiai Haji Nasaruddin Umar. Oke, betul. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Oke, jadi Pak Menteri ini menggalakkan membuat program kegiatan yang namanya ekoteologi Islam. Ekoteologi Islam itu apa? Gimana caranya kita ini karena Menteri Agama kan menaungi berbagai agama. Jadi karena kita agama Islam, Pak Aziz akan menggunakan ekoteologi Islam. Jadi bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bertingkah, melakukan alam, merawat alam itu dengan baik. Nah, fikih maslahat alam berbasis ekoteologi Islam, aturan Islam yang mengajarkan bahwa menjaga alam itu adalah ibadah. Kalau merusaknya akan mendapat dosa, karena alam adalah ciptaan Allah dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat yang sudah Pak Aziz jelaskan tadi ya. Gitu. Oke, gimana sih? Kalian tadi sudah menyebutkan macam-macam air mutlak. Air mutlak, cara melestarikannya yang pertama tidak boleh berlebihan. Dalilnya ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31. Oke. Selanjutnya, menjaga kebersihan sumber air. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah ke sungai. Kedua, tidak mencuci dengan bahan kimia di sumber air. Ya kan? Kalau
dari sumber dicemari dengan bahan kimia, otomatis air yang mengalir juga akan tercemar. Yang ketiga, menjaga kebersihan sumur dan mata air. Oke, yang ketiga, melindungi lingkungan sekitar sumber air dengan cara menanam pohon. Oke, terus yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang terakhir, menjaga tanah agar tidak seperti kejadian di Sumatera itu ada banjir. Kira-kira ada apa itu? Ada yang tahu? Penebangan? Iya, soalnya banyak banget. Oh iya, kayu-kayu gelonggongan itu. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga. Boleh menggunakan boleh menggunakan kayu, pemanfaatan kayu, tapi juga dibarengi dibersamai juga menanam kembali. Namanya apa? Reboisasi. Oke, setelah itu pemanfaatan air bekas wudhu. Air wudhu itu juga air yang bekas wudhu itu air wudhunya suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini bisa untuk menyiram tanaman, terus juga membersihkan halaman juga. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oh, enggak. Oke, kita lanjut. Setelah tadi jelaskan tadi, kita akan ada diskusi kelompok. Mari kita usahakan kelompok sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Ini sudah duduk di tempat sesuai sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Terus setiap kelompok akan menerima LKPD dari Pak Aziz. Terus kita minta tolong untuk dikerjakan. Setelah itu nanti kalau sudah selesai Pak Aziz minta ada yang nempel di depan. Terus ketua atau perwakilan dari kelompoknya ada yang menjaga. Kelompok yang lainnya muter untuk ngasih komentar atau pertanyaan dengan sticky note yang Pak Aziz berikan nanti. Gitu ya? Oke. Oke, sudah dapat semua ya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Jangan lupa ditulis identitas, nama, dan nomor urut kalian. Begitu. Berapa menit untuk pelajaran? 10 atau 15? Ya, 15 menit. Selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan dengan Pak Aziz. Dikasih alasan bahwa alasannya gimana? Kasih alasan jangan selalu ya. Dikasih alasan kenapa. Oke, terserah kalian. Silakan dibahas dengan satu kelompok. Bisa tarik?
betul. Oke. Bisa. Hah? Ya kan? Selesai? Oke, silakan kelompok 1 untuk menempelkan di sebelah kanan. Oke, sudah ditempel. Nah, langkah selanjutnya Pak Azhar akan bagikan sticky note. Nah, kalian maju bareng semua untuk mengomentari kelompok yang lain. Kelompok sendiri harus mengomentari. Gitu, oke ya? Paham? Silakan maju untuk melihat, untuk menilai kelompok yang lain. Hati-hati. Ada kabel ya. Hati-hati. Ada apa ini? Pak, saya orderan. Ini. Sama pink dan Pak, Ya, mungkin. Boleh, ya ini. Oren. Apa nih, Pak? Tapi Pink, Pak, oren. oke, sudah selesai semua. Mari kita lihat jawaban dari teman kalian. Dari nomor 1 mendapat air hujan. Air hujan masuk airmu mutlak. Oke, jadi komentar dari kelompok 1 jawabannya sudah benar, tapi penjelasannya kurang. Nanti bisa kita bahas lagi gitu ya. Oke, pertanyaan. Kalau air terjunnya baru, terus sudah ditelan najis, kira-kira masih bisa digunakan atau tidak? Karena sudah berubah warna baru dan lanjut. Air embun ada ketika kapan? Pagi hari atau musim dingin. Tak sambut. Kita lanjut selanjutnya. It's time for the post test. Oke. Setelah kalian mengerjakan LKPD-nya tadi, terus Pak Aziz tadi juga sudah menjelaskan waktunya untuk Pak Aziz ngecek pemahaman kalian. Oke, nanti kalian akan mendapatkan kertas lagi yang berisi tentang barcode. Barcode-nya ada tulisan A, B, C, D, gitu ya. Nah, kalian ketika menjawab cukup angkat kertasnya saja. Misalkan jawabannya A, berarti yang di atas jawabannya itu yang A. Kalau yang B berarti yang diputar, yang B, C diputar, gitu ya. Sudah siap? Oke, soal nomor 1. Waktu kalian 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan angkat jawabannya. Teruskan, oke. Jangan ditutupi ya kertasnya ini. Badannya oke. Angkat lagi, angkat yang tinggi. Oke. Oke. Jawabannya adalah A, B, C, D. Perilaku berikut yang menunjukkan prinsip amanah sebagai khalifah dalam menjaga air mutlak adalah
Jawabannya adalah C. Tepuk tangan yang keras. Teknologi Islam dari kelas dan pelestarian air mutlak adalah jawabannya A, B, C, D. C. Jawabannya C. Tepuk tangan. Oke, demikian post test hari ini dari 5 soal. Ada yang benar semua? Ada. Angkat tangan. Salah 1, salah 2, salah 3, 4, 5. Oke, berarti aman. Tepuk tangan lagi. Oke, dari post test hari ini, pembelajaran hari ini, Pak Aziz akan menanyakan kembali, apakah ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Ada. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Pak Aziz akan menyimpulkan. Intinya pembelajaran hari ini bagaimana kita itu untuk merawat air mutlak yang kita gunakan untuk sehari-hari, tidak hanya untuk bersuci saja, tetapi juga untuk makan, minum, untuk hewan ternak, untuk tumbuhan. Gimana caranya? Air itu tetap ada untuk beberapa tahun atau selamanya harus tetap ada air, gitu. Oke? Sebelum itu, Pak Aziz ucapkan terima kasih karena telah melakukan pembelajaran hari ini dengan serius, dengan semangat. Mari kita berkemas-kemas untuk pulang. Gitu ya. Kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin ya. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana fi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aziz ucapkan terima kasih. Selamat istirahat di jalan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.